Reaksi mengejutkan Erick Thohir. Malaysia tiru ritual sakral Timnas Indonesia. STY kena omel Pak Ketum usai format Piala AFF 2024 diprotes. Lagu kebangsaan, Tanah Airku, adalah simbol yang sangat sakral bagi Timnas Indonesia. Lagu ciptaan maestro Ibu Sud ini telah menjadi bagian dari jiwa dan tradisi para pemain Timnas setelah pertandingan, sebagai bentuk penghormatan kepada negeri tercinta. Namun, siapa sangka, ritual ini kini menjadi perbincangan panas setelah tim Harimau Malaya alias Malaysia terlihat menirunya seusai laga melawan Thailand di Piala AFF 2024. Dalam pertandingan tersebut, Malaysia yang harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Thailand melakukan sebuah ritual yang mengejutkan banyak pihak. Seusai peluit akhir berbunyi, para pemain Malaysia berkumpul di pinggir lapangan, menghampiri para supporter, lalu menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan. Mereka menyanyikannya seakan-akan lagu itu adalah bagian dari tradisi mereka sendiri, membuat banyak pihak merasa heran dan bertanya-tanya, apakah Malaysia mulai mengklaim lagi? Hal ini tentu memancing reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat diwawancara di sela-sela aktivitasnya, Erick memberikan respon yang cukup mengejutkan dan tak segan menegur tindakan yang dianggap meniru ini. Ya, saya baru dengar tadi dari media sosial. Malaysia juga mau melakukan seperti kita. Saya tidak masalah jika mereka ingin meniru, tetapi jangan sampai mengklaim sebagai budaya atau tradisi mereka, ujar Erick dengan nada tegas. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa ia sebenarnya merasa bangga jika lagu Tanah Airku dinyanyikan oleh banyak penggemar dari negara lain. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa lagu tersebut memiliki daya tarik universal dan bisa menyentuh hati banyak orang. Namun, ia menegaskan bahwa klaim sepihak atau usaha untuk mengubah identitas lagu itu sebagai milik negara lain tidak akan ditoleransi. Semua orang berhak menyanyikan lagu tersebut. Saya malah bangga kalau Tanah Airku bisa dinyanyikan oleh banyak penggemar dari berbagai negara. Tapi kalau sampai ada yang klaim ini milik mereka, ya, itu yang tidak bisa diterima, lanjut Erick. Tidak hanya Erick Thohir yang bereaksi, banyak netizen Indonesia pun ikut meluapkan kekesalannya di media sosial. Tagar seperti tagar Jangan Klaim Tanah Airku dan tagar Budaya Indonesia Sakral ramai digaungkan sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang dianggap tidak menghormati budaya Indonesia. Beberapa netizen bahkan menyindir bahwa langkah Malaysia ini hanyalah upaya meniru karena minimnya identitas tradisi yang mereka miliki di kancah sepak bola. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong STY, juga sempat disorot oleh Erick Thohir terkait keluhan soal format Piala AFF 2024 yang dianggap tidak adil. Namun, fokus publik justru beralih pada ritual yang dilakukan Malaysia ini. Netizen meminta agar PSSI lebih memperhatikan isu budaya dan simbol-simbol nasional yang digunakan di ranah internasional. Mengapa ritual Tanah Airku begitu sakral? Ritual menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan adalah bentuk penghormatan pemain timnas kepada Indonesia. Lagu ini tidak hanya menjadi pengingat akan cinta kepada tanah air, tetapi juga sebagai penguat mental pemain dan supporter untuk terus bersatu dalam membela bangsa. Setiap liriknya memiliki makna yang dalam, menggambarkan rasa rindu dan cinta terhadap tanah kelahiran. Ketika ritual ini diadopsi oleh negara lain seperti Malaysia, tidak heran jika masyarakat Indonesia merasa terganggu. Banyak yang menganggap bahwa Malaysia terlalu sering mengklaim atau meniru budaya Indonesia, mulai dari makanan, tarian, hingga kini lagu kebangsaan. Malaysia tidak sendirian, tapi jangan lupa etika. Sebenarnya, tidak ada larangan bagi negara lain untuk mengapresiasi budaya Indonesia, termasuk menyanyikan lagu kebangsaan seperti Tanah Airku. Bahkan, hal ini bisa dianggap sebagai penghormatan jika dilakukan dengan niat yang tulus. Namun, ketika tidak disertai penghargaan dan justru terkesan ingin mengklaim, hal inilah yang menjadi masalah. Apa selanjutnya? Kini, semua mata tertuju pada Malaysia.
Apakah mereka akan terus melanjutkan tradisi ini seusai pertandingan? Ataukah mereka akan memberikan klarifikasi untuk menghindari kontroversi yang lebih besar? Yang jelas, tindakan ini telah membuka diskusi lebih luas tentang pentingnya menjaga identitas budaya, khususnya di dunia olahraga yang menjadi sorotan internasional. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini hanya bentuk apresiasi, atau ada maksud tersembunyi di balik ritual tersebut? Apakah langkah Erick Thohir sudah cukup tegas, atau seharusnya ada tindakan lebih lanjut?